Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrun unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal-huda wal-furqan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita betul-betul diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama melaksanakan kewajiban kita salat Isya dan melaksanakan kesunahan daripada bulan Ramadan yaitu salat tarawih. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Kemuliaan bulan Ramadan itu bukan dari penamaannya, namun kemuliaan dari Ramadan itu karena konten dan isi yang ada di dalam bulan Ramadan. Karena yang namanya bulan, kalau Ramadannya saja sebelum Nabi Muhammad lahir pun itu bulan sudah ada, sama seperti bulan-bulan yang lainnya. Namun bulan Ramadan menjadi mulia karena salah satunya adalah bulan tersebut disandingkan atau bertakluk dengan yang namanya Al-Quran. Kita tahu kalau sesuatu itu disandingkan dengan yang namanya Al-Quran maka akan ke bawah mulia. Malaikat Jibril, Sayyidul Malaika, pimpinan para malaikat, itu karena malaikat Jibril membawa Al-Quran. Kemudian bahkan bukan hanya sekedar malaikat, kertas pun, kertas apa mulianya kertas dari kayu, itu kertas bisa jadi mulia jika di dalamnya dituliskan dapat Al-Quran. Kita tidak boleh menyimpan itu Al-Quran di sembarangan tempat, tidak boleh, harus dimuliakan. Jadi kita pun kalau kepengen mulia di sisi Allah tentunya harus berkaitan dengan yang namanya Al-Quran. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kultum tarawih kalau benar ya, saya akan tak jauh-jauh dari materi yang sudah saya sampaikan di kuliah subuh, yaitu tentang ulumul Quran. Pada kesempatan kali ini sedikit saya akan mencoba bagaimana itu Al-Quran diturunkan. Kalau kita lihat redaksi dari ayat-ayat Al-Quran, ketika menyatakan Allah itu turunkan Al-Quran, menurunkan Al-Quran, itu ada dua redaksi. Redaksi yang pertama kata unzila, zaidnya tidak bertasydid. Yang kedua nazzala atau nuzila, zaidnya bertasydid. Ini ada maknanya, karena bahasa Arab itu bahasa yang sangat kaya dengan makna. Yang menggunakan kata unzila seperti dalam surat Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, itu unzila. Atau di dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini maknanya. Ternyata kalau kita telusuri, maknanya adalah kalau bentuknya tidak menggunakan tasydid, itu berarti turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izzah atau langit dunia. Nah disitulah dipegang oleh malaikat Jibril. Jadi turunnya Al-Quran itu dua periode. Periode yang pertama turunnya secara sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, dari surat Al-Fatihah sampai Anas sekaligus. Kemudian dari langit dunia itu yang dipegang oleh malaikat Jibril
nuzila atau nazala. Nah, itu mah turunnya tidak sekaligus, berangsur-angsur, dikredit, dicicil. Nah, kalau kita sering memperingati, kan nanti ada nuzul Quran ya, tanggal berapa tuh? 17. Jangan salah tuh. Maksudnya begini, kita jangan sampai menyalahkan. Gimana kok memperingati nuzul Quran tanggal 17 Ramadan? Kan Al-Quran jelas, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Aku turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kok diperingati tanggal 17? Nah, ini cara memahaminya. Kalau yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yang tadi menggunakan kata unzila, itu adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia secara keseluruhan. Kemudian setelah dipegang oleh malaikat Jibril di langit dunia, Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad secara terperinci, diangsur, dikredit. Itu mulai pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang pertama kali turunkan. Kalau ditanya kapan turunannya Allah dari Lauhul Mahfuz ke dunia, yang jelas pada malam Lailatul Qadar. Cuma tanggalnya Nabi Muhammad tidak memberikan informasi kapan itu turunnya, tanggal berapa, karena sulit. Tanggalnya pada Lailatul Qadar. Sampai sekarang kita tidak akan mengetahui kapan Lailatul Qadar, supaya kita terus bersungguh-sungguh beribadah. Kalau dikasih tahu nanti pas mau Lailatul doang ini soalnya. Nah, namun ketika turun Al-Quran secara berangsur dari malaikat Jibril, dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW, nah itu mah bisa diketahui. Allah ngasih informasi kepada Nabi Muhammad kapan pertama kali turun. Yaumal Furqan, yaumal taqal jam'an. Diturunkan yang pertama kali Al-Quran sama dengan tanggal terjadinya bentuknya perang Badar. Perang Badar tanggal berapa? 17 Ramadan. Nah, Al-Quran pertama kali turun kepada Nabi Muhammad yang secara terperinci, secara terangsur itu adalah pada tanggal 17 Ramadan. Jadi yang kita suka peringati nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan itu adalah memperingati surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi bukan turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, bukan. Bukan memperingati yang surat Al-Qadar, bukan. Atau surat Al-Baqarah 185, bukan. Tapi memperingati surat Al-Alaq 1 sampai 5. Itu tanggal 17 Ramadan. Nah, yang perlu kita renung di sini surat Al-Alaq. Coba kita renungi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kita disuruh membaca. Baca apa? Ini kata dosen saya Profesor Lupa. Apa yang dibaca? Al-Quran belum turun, cuma 5 ayat doang. Berarti apa yang harus mesti kita baca? Nah, makanya kata Syekh Mutawalli Asy'ari, seorang mufassir dari Mesir, yang mesti kita baca itu adalah perintah baca di sini, bukan hanya sekedar ayat-ayat Quran karena waktu itu belum turun, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa membaca ayat-ayat kauniyah. Apa itu ayat kauniyah? Alam semesta. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fil ardi ayatul mukminin. Pada jiwa kalian itu ada sesuatu yang apabila kau baca itu akan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya surat Al-Alaq awalnya kan disuruh Iqra, disuruh bacalah. Bahkan bukan hanya sekali awalnya kan asbab nuzulnya. Bacalah, bacalah, bacalah. Kita disuruh membaca. Namun ending ujung dari surat Al-Alaq itu karena la tudhi'hu wasjud waqtarib.
bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqra, ada Iqra 1, ada Iqra 2, ada Iqra 3. Kalau kita baca dalam semesta, umpama nih, kalau kata dosen kami Prof. Umar, Iqra 1, kita punya rumah, punya villa di pinggir pantai. Kemudian di pantai itu ada pohon kelapa. Bagaimana kita bisa membaca pohon kelapa ini? Kalau dia bawa Iqra 1, dia hanya sekedar melihat keindahan pohon kelapa yang ada di pinggir pantai. Kemudian dia selfie di situ, masukin Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Itu Iqra 1. Jadi yang dia baca hanya sekedar keindahan. Sambil membaca Al-Quran juga, kalau dia keluar Iqra 1, dia hanya terpesona dengan keindahan lantunan bacaan Al-Quran. Kalau kita surat tarawih di Masjidil Haram kan enak dia merdu baca imamnya, walaupun lama dan terasa. Kita di sini baru setengah jam aja udah terasa banget jadi baca. Itu baru kalau dia membacanya baru merasakan keindahan dari ayat Al-Quran, maka dia baru Iqra 1. Pohon kelapa kalau kita melihat baru keindahannya pohon kelapa itu kita bisa selfie, itu berarti baru Iqra 1. Kalau dari kedua, ketika melihat pohon kelapa itu, dia bukan hanya melihat keindahannya, tapi membaca bahwa dari pohon kelapa ini ada manfaat yang bisa diambil. Dari mulai ujung sampai bawah akar, dari atas sampai bawah itu ada manfaatnya. Itulah pohon kelapa. Daunnya ada manfaatnya, lidinya ada manfaatnya, serabutnya ada manfaatnya. Bahkan mungkin ibu-ibu sudah suka bikin kalau daun akar kelapa dimakan. Nah, itu kalau dia sudah melihat ada manfaat dari hal pohon kelapa itu, berarti sudah Iqra 2. Kita membaca Al-Quran, yang kita bersipu-sipu bukan hanya dari keindahannya, tapi bila kita bisa ambil manfaat dari makna ayat Al-Quran itu, maka kita sudah tidak memiliki Iqra 2. Iqra 3, kalau dia membaca pohon kelapa tadi, ketika membaca pohon kelapa, wah indah pohon kelapa. Kemudian setelah keindahannya, dia bisa mengambil manfaat dari pohon kelapa itu. Dan yang ketiga, ketika dia mengambil manfaat, ketika dia selfie, wah dia teringat bahwa pohon kelapa ini ada yang nanam. Dulu ayah saya nanam, kemudian menyiramnya sampai pohon kelapa ini besar. Sekarang ayah saya sudah tiada, dia hanya menanam pohon kelapa ini, sementara saya yang menikmatinya. Dari situ dia akan meneteskan air mata. Dikatakannya sudah Iqra 3. Kemudian dari itu juga bahwa di balik ayahnya yang berhasil dalam menanam pohon itu ada zat yang sangat luar biasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu kalau membaca. Karena la tubiqu wasjud waqtari. Perintah Iqra ini ternyata yang banyak melaksanakan adalah justru orang-orang non-muslim. Banyak penemuan dari bidang ilmu yang ada di dunia ini, yang akhir-akhir ini walaupun dulu Islam pernah jaya, ternyata sekarang itu banyak ditemukan oleh justru orang-orang barat yang melaksanakan perintah Al-Quran. Iqra, kalau dalam dunia kampus itu meneliti, wajib semua dosen yang ingin naik pangkat itu harus meneliti. Bahkan setiap universitas yang negeri seperti Universitas Indonesia itu dalam setahun itu miliaran uang keluar untuk dosen yang mau meneliti. Saya juga pernah dapat penelitian yang hanya sekedar peranan guru agama untuk menangkal radikalisme di kota Depok. Itu keluar puluhan juta untuk uang. Asal kita bisa membuat anggaran, jadi harus dihabiskan. Makanya dosen terus berlomba-lomba untuk mengadakan penelitian karena harus mewajibkan dirinya melaksanakan tridharma kampus, penelitian, pengabdian, dan pengajaran. Kalau orang mau menjadi profesor, 3 tridharma kampus itu harus dilaksanakan. Itu bagi para dosen. Nah bagi kita
dia bukan dosen, tapi kita harus terjun meneliti sehingga menghasilkan sebuah keilmuan dan dia akan menjadi profesor. Dan itu bagaimana ya, luar biasa. Bagaimana cara ikronya dengan alam semesta yang ada di sekitar kita ini? Yang sederhana aja. Dalam jiwa kalian itu ada sesuatu yang kalau kau pikirkan tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ini, di kita ada di kepala ini ada banyak rambut, ada rambut namanya rambut kepala, ada alis, ada kumis, ada jenggot. Coba kita baca. Ini rambut kepala sering kita cukur, sering kita potong, ternyata numbuh terus. Sama dengan kumis, jenggot juga, makin sering kita potong, itu akan makin sering tumbuhnya. Beda dengan yang namanya alis. Nggak pernah kita potong, ternyata alis itu nggak pernah panjang. Ternyata di sini kalau kita baca, begitulah kita nih dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sering memberi, kalau kita sering bersedekah, yakinnya bahwa apa yang kita keluarkan Allah akan ganti. Maka gantinya berlipat-lipat. Yakinnya. Syakartum la'azidanakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Itu kita baca. Coba kita lihat orang-orang yang berbisnis dalam bidang properti. Bintaro mulai dari Bintaro 1 sampai Bintaro 9, sektor 9, dia laris jual rumahnya. Kenapa? Karena sebelum dia menjual rumah, dia berbagi dulu. Apa yang dibagikan? Ya, siapapun yang mau lewat silakan. Ya. Setelah itu baru dia jual rumah. Makin besar jalan yang dia buat, maka makin rapuh, makin mahal rumah yang akan dia jual itu. Begitu. Itu kita ikro baca. Dan di sekitar kita juga banyak yang bisa kita baca. Yang namanya puasa Ramadan itu ternyata bukan hanya ditugaskan kepada manusia, bukan hanya manusia yang puasa itu. Walaupun manusia diwajibkan, ternyata binatang makhluk Allah yang lain pun ada yang berpuasa. Kita kenal nama binatang, ada ular, ada ular. Itu ternyata mereka pun puasa. Ular, kalau kepengen hidupnya panjang, dia harus berpuasa. Istilah Sunda itu nyungsuman. Kalau bahasa Betawinya apa ya? Nyungsuman. Itulah puasanya. Apa puasanya? Berbulan-bulan. Namun apa yang terjadi setelah dan sebelum berpuasa? Itu yang namanya ular. Sebelum berpuasa namanya ular. Setelah puasa juga namanya ular. Sebelum berpuasa binatang buas. Setelah berpuasa juga sama binatang buas. Sebelum berpuasa dia rusak, hama. Setelah berpuasa juga rusak. Sebelum berpuasa berbisa. Kalau berpuasa juga berbisa. Lalu apa yang beda dari ular itu? Sebelum dan setelah berpuasa hanyalah baju baru. Ini sudah beli baju baru belum? Belum. Ya. Itulah. Jadi sebelum dan sesudah berpuasa ada beda. Kalau setelah berpuasa ternyata bajunya baru. Itulah ular. Coba kita ikro, kita baca. Yang kedua ada yang namanya binatang yang namanya ular. Ular itu juga sama berpuasa. Ular itu bedanya tipis cuma R sama T, RT beda. Memang kalau bahasa suka beda kan. Ular dia ternyata berpuasa juga. Yang disebut dengan dalam ilmu biologi namanya metamorfosis. Dalam sebuah kepompongnya dia berpuasa 2-3 minggu sampai 4 minggu, 1 bulan berarti. Itu ular. Namun kita perhatikan itu ular sebelum dan sesudah berpuasa. Sebelum berpuasa namanya
Setelah berpuasa namanya kupu-kupu. Berubah? Berubah. Sebelum berpuasa itu ulat namanya binatang yang sangat menjijikkan. Aku tidak mau ulat itu. Gatal lagi. Jadi jalannya ada jijik kita. Namun setelah berpuasa itu ulat berubah menjadi binatang yang menakjubkan. Kupu-kupu. Bahkan anak-anak sudah ngejar-ngejar kupu-kupu saking indahnya. Sebelum berpuasa itu ulat namanya binatang hama, musuh petani. Namun setelah berpuasa itu ulat berubah yang tadinya musuh petani menjadi teman petani karena kerjaannya menjadi penyembuhan. Ambil bunga-bunga yang wangi, kemudian dari situlah nanti akan menghasilkan madu. Dan yang dimakan itu bukan sembarangan. Yang dimakan dia yang bagus-bagus, halal dan thayyiban. Itu kupu-kupu sangat indah. Banyak perubahan antara sebelum dan sesudah berpuasa. Itu ulat menjadi kepompong. Makanya kita harus menjadikan Ramadan ini sebagai kepompong bagi diri kita, agar kualitas ibadah kita sebelum berpuasa dan sesudah berpuasa itu ada peningkatan yang signifikan. Bukan hanya sekedar seperti ulat. Di sini kita harus ikhram. Bisa enggak kita puasanya seperti ulat? Kalau tadinya kita jarang ke masjid, jarang sholat subuh berjamaah di masjid, setelah berpuasa kita harus rajin ke masjid. Kalau sebelum Ramadan kita jarang taklim, setelah berpuasa kita menjadi rajin taklim. Kalau sebelum berpuasa kita jarang baca Al-Quran, setelah berpuasa kita harus menjadi rajin baca Al-Quran. Kalau sebelum berpuasa kita sering mempuji, mencaci maki, ngomongin orang, setelah berpuasa ganti kalimat-kalimat itu menjadi kalimat-kalimat thayyibah. Tidak lain yang dikeluarkan dari mulut kita kecuali zikrullah, zikir kepada Allah dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ikrar. Makanya kata Syekh Abdul Somad Al-Palembang, makanya disebutkan Abdul Somad Al-Palembang di Palembang, dia berjuang di Patani, berjuang melawan kerajaan Syiah dari Bangkok, namun kalah. Ternyata hanya di Tunggal, badannya dimakamkan di Sofra, kemudian panahnya dibawa ke Bangkok. Itu seperti Sayyidina Husain. Luar biasa para pendahulu kita berjuang dalam menegakkan agama Islam. Sekarang kita tinggal enak sebetulnya, tinggal rajin ibadahnya. Dulu seperti itu para pejuang. Kata beliau, orang yang mengalami Ramadan itu ada orang yang bangkrut, ada orang yang rugi, ada orang yang teruntung. Orang yang bangkrut adalah apabila Ramadan kali ini amaliannya lebih jelek dari Ramadan sebelumnya. Kalau tahun yang lalu kan kita masih ditakut-takutin dengan coronanya, dan setakut kita. Kalau sekarang alhamdulillah sudah pergi dia. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak berjamaah, untuk kita tidak rajin baca Al-Quran dan sebagainya. Apabila tahun ini lebih jelek dari tahun sebelumnya dalam melaksanakan ibadah, berarti itu adalah orang yang bangkrut. Namun apabila tahun ini sama dengan tahun sebelumnya, kalau tahun yang lalu kita hatam satu Al-Quran, tahun ini hatam juga satu Al-Quran, berarti itu adalah orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena kita dagang modal 1 juta, kemudian kembali lagi setelah kita putar 1 bulan, itu uang kembali lagi 1 juta. Itu rugi apa untung? Rugi dalam rumus ekonomi. Karena sudah capek-capek sebulan dia kerja, tidak ada kelebihan dari yang dia dari modalnya, itu lebih orang yang rugi. Dan yang ketiga adalah orang yang beruntung. Apabila Ramadan kali ini tentunya ada peningkatan dari kualitas beribadah. Kalau tahun yang lalu hatam satu Al-Quran, tahun ini jadi 2 Al-Quran. Itu kata Syekh Abdul Somad Al-Palembang. Sudah jadi mana 9. Segini saja. Nanti jika lanjut, ya masih insyaAllah masih ada jadwal di sini ya. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat selalu dan kuat untuk beribadah
sehingga betul-betul ibadah tahun ini di Ramadan ini kita dapat meningkatkan kualitas ibadah kita. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.